Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas segala anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Pada saat ini kami akan memulai pelajaran kami mengenai memperjuangkan nilai-nilai kehidupan manusia dalam masyarakat, bagian pelestarian lingkungan hidup. Semoga pembelajaran ini memampukan kami menjadi pejuang nilai-nilai kehidupan manusia dalam melestarikan lingkungan hidup di masa mendatang. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Nilai-nilai kehidupan penting dalam masyarakat yang diperjuangkan. Adapun kompetensi dasar kita 3.2, memahami nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Dan indikator pencapaian hasil belajar pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu. Yang pertama, menjelaskan makna nilai-nilai keadilan menurut Amos 5 ayat 7-15 dan Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 46. Yang kedua, menjelaskan makna nilai-nilai kejujuran menurut Matius 5 ayat 33 sampai dengan 37, Matius 23 ayat 13 sampai dengan 16. Yang ketiga, menjelaskan makna nilai-nilai kebenaran menurut Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 6 sampai dengan 8. Kemudian Ulangan 16 ayat 18 sampai dengan 19. Lalu Matius 5 ayat 37 dan Yohanes 8 ayat 43 sampai dengan 47. Yang keempat, menjelaskan makna nilai-nilai perdamaian menurut Yohanes 14 ayat 27, dilanjutkan Yohanes 16 ayat 33 dan Lukas 1 ayat 78 sampai dengan 79 dan Matius 5 ayat 39. Yang kelima, menjelaskan makna nilai-nilai keutuhan ciptaan menurut Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 24. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah mendalami materi kita, nilai-nilai penting dalam masyarakat mengenai keutuhan ciptaan, bagian dari pelestarian lingkungan hidup. Dan hari ini kita masih mendalami materi yang sama, pelestarian lingkungan hidup part 2. Kita akan melihat bagaimana ajaran gereja berbicara tentang pelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, mari kita simak Kompendium Ajaran Sosial Gereja, artikel 466. Kepedulian terhadap lingkungan hidup menyajikan sebuah tantangan bagi segenap umat manusia. Ini merupakan persoalan kewajiban bersama dan universal, yakni soal menghormati harta milik bersama yang diperuntukkan bagi semua orang dengan mencegah siapapun untuk menggunakan semaunya sendiri saja pelbagai golongan ciptaan, entah bernyawa atau tidak, marga satwa, tumbuh-tumbuhan, unsur-unsur alam untuk memenuhi kebutuhannya di bidang ekonomi. Inilah pula sebuah tanggung jawab yang mesti dimatangkan dengan berlandaskan pada matra global krisis ekologi sekarang ini beserta keniscayaan dan konsekuen untuk menghadapinya pada tingkat sedunia. Sebab semua makhluk bergantung satu sama lain dalam tatanan universal yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Kita mesti mengindahkan kodrat setiap makhluk serta hubungan timbal baliknya di dalam suatu tata susunan yang teratur yang justru disebut kosmos. Perspektif ini memperoleh suatu makna khusus tak kala kita mempertimbangkan
dalam konteks hubungan erat yang mengikat aneka ragam bagian ekosistem, nilai alamiah keragaman biologis yang mesti ditangani dengan rasa tanggung jawab serta dilindungi secara memadai, karena ia mengandung sebuah kekayaan yang luar biasa bagi segenap umat manusia. Berkenaan dengan hal ini, setiap orang dapat dengan mudah mengakui misalnya pentingnya kawasan Amazon, salah satu kawasan alam yang paling berharga di dunia ini karena keragaman biologisnya menjadikan kawasan tersebut teramat penting bagi keseimbangan lingkungan dan keseluruhan planet ini. Hutan membantu menjaga keseimbangan alamiah yang hakiki dan yang mutlak diperlukan bagi kehidupan. Perusakan atasnya juga melalui pembakaran secara serampangan dan sengaja mempercepat proses penggundulan dengan berbagai konsekuensi penuh risiko bagi sumber-sumber air serta membahayakan kehidupan banyak suku bangsa pribumi serta kemaslahatan generasi-generasi yang akan datang. Semua pribadi dan lembaga mesti merasa wajib untuk melindungi warisan hutan dan untuk melakukan penghijauan di mana memang perlu. Artikel 467. Tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, warisan bersama umat manusia tidak saja mencakup kebutuhan-kebutuhan saat sekarang, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan di masa depan. Kita menjadi ahli waris angkatan-angkatan sebelum kita, dan kita menuai buah keuntungan dan usaha-usaha orang-orang sejaman. Kita mempunyai kewajiban terhadap semua orang. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengabaikan kesejahteraan mereka yang akan menyusul kita untuk menumbuhkan bangsa manusia. Inilah tanggung jawab yang dipunyai generasi-generasi sekarang terhadap generasi-generasi yang akan datang. Sebuah tanggung jawab yang juga berkaitan dengan masing-masing negara serta masyarakat internasional. Ananda sekalian, setelah kita menyimak dari Kompendium Ajaran Sosial Gereja artikel 466 dan juga artikel 467, bagaimana usaha kita supaya alam lingkungan kita tetap lestari. Ananda sekalian, mari kita simak apa kata ajaran sosial gereja secara universal. Ajaran sosial gereja mengajak kita umat Kristiani dan juga umat manusia pada umumnya untuk bersama-sama menjaga lingkungan alam sebagai harta milik bersama dari Allah. Tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, warisan bersama umat manusia, tidak saja mencakup kebutuhan-kebutuhan saat sekarang, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan di masa depan. Artinya bahwa generasi pada masa yang akan datang berhak untuk hidup sejahtera dari alam ini. Maka jangan sampai generasi sekarang menghancurkannya sehingga generasi mendatang hanya menuai bencana alam akibat keserakahan generasi sekarang ini. Lalu kita lihat ajaran Gereja Katolik Indonesia. Dalam pesan pastoral Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2012 tentang keterlibatan gereja dalam melestarikan keutuhan ciptaan, para uskup Indonesia menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diperhatikan umat Katolik di Indonesia. Yang pertama adalah keprihatinan. Alam semesta dan manusia sama-sama diciptakan oleh Allah karena kasih Allah, sehingga manusia tidak bisa tidak menyadari kesatuannya dengan alam. Itulah sebabnya manusia harus memperlakukan alam sebagai sesama ciptaan dan mengolahnya secara bertanggung jawab. Bumi sendiri merupakan rumah bagi manusia dan seluruh makhluk yang lain. Nah, hal ini mengharuskan manusia
melihat lingkungan hidup sebagai tempat kediaman dan sekaligus juga sumber kehidupan. Oleh karena itu, sejak awal Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya baik adanya. Dan Allah mempercayakan alam kepada manusia untuk diusahakan dan dipelihara. Alam semesta bukanlah objek yang dapat dieksploitasi sesuka hati, tetapi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia di bumi ini diperuntukkan bagi siapa saja tanpa memandang suku, agama, dan status sosial. Sumber daya itu akan cukup apabila dikelola secara bertanggung jawab, baik untuk kebutuhan generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Oleh karena itu, alam harus diperlakukan dengan adil, dikelola, dan digarap dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Akan tetapi kenyataannya, lingkungan yang adalah anugerah Allah itu dieksploitasi oleh manusia secara serakah dan ceroboh, serta tidak memperhitungkan kebaikan bersama. Misalnya, penebangan hutan, pembukaan lahan untuk perkebunan, dan pertambangan yang kurang bertanggung jawab, sehingga akhirnya lingkungan menjadi rusak. Terjadi bencana alam, lahir konflik sosial, akses pada sumber daya alam hilang, dan terjadilah marginalisasi masyarakat lokal atau masyarakat adat, perempuan, dan juga anak-anak. Nah, keadaan ini diperparah oleh kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada kepentingan politik sesaat dan juga pola pikir jangka pendek yang mengabaikan keadilan lingkungan. Akibatnya antara lain pemanasan bumi, bertumpuknya sampah, pencemaran air laut, pencemaran udara, pencemaran tanah, pengurasan sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan dalam skala yang lebih besar. Yang kedua, gereja peduli. Gereja telah lama menaruh keprihatinan atas masalah lingkungan yang berakibat buruk pada manusia. Paulus ke-6 dalam ensiklik Populorum Progressio tahun 1967 nomor 12 mengingatkan kita bahwa masyarakat setempat harus dilindungi dari kerakusan pendatang. Hal ini diperjelas oleh Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Solicitudo Rei Socialis tahun 1987 nomor 34 yang menekankan bahwa alam ciptaan sebagai kosmos tidak boleh digunakan semaunya dan pengelolaannya harus tunduk pada tuntunan moral, karena dampak pengelolaan yang tidak bermoral tidak hanya dirasakan oleh manusia saat ini, tetapi juga generasi mendatang. Paus Benediktus ke-16 dalam ensiklik Caritas in Veritate tahun 2009 nomor 48 itu menyadarkan kita bahwa alam adalah anugerah Allah untuk semua orang, sehingga harus dikelola secara bertanggung jawab bagi seluruh umat manusia. Gereja Katolik Indonesia pun telah menaruh perhatian besar pada masalah lingkungan. Hal ini ditegaskan dalam pesan Saki tahun 2005 berjudul Bangkit dan Bergeraklah, yang mengajak kita
untuk segera mengatasi berbagai ketidakadapan publik yang paling mendesak, khususnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan keutuhan ciptaan. Gereja juga telah melakukan banyak usaha seperti edukasi, advokasi, dan negosiasi dalam mengatasi pengerusakan lingkungan yang masih berlangsung terus, bahkan kian meningkat kualitas dan kuantitasnya. Yang ketiga, gereja meningkatkan kepedulian. KWI mengajak seluruh umat untuk meneruskan langkah dan meningkatkan kepedulian dalam pelestarian keutuhan ciptaan dalam semangat pertobatan ekologis dan gerak ekopastoral. Kita menyadari bahwa perjuangan ekopastoral untuk melestarikan keutuhan ciptaan tak mungkin dilakukan sendiri. Oleh karenanya, komitmen ini hendaknya diwujudkan dalam bentuk kemitraan dan gerakan bersama, baik dalam gereja sendiri maupun dengan semua pihak yang terlibat dalam pelestarian keutuhan ciptaan. Yang keempat, beberapa pesan untuk ditindaklanjuti bersama. Kepada para pengambil kebijakan publik, kebijakan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan rencana tata ruang wilayah RT/RW hendaknya membawa peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Undang-undang yang mengabaikan kepentingan masyarakat perlu ditinjau ulang dan pengawasan terhadap pelaksanaannya harus lebih diperketat. Kepada para pebisnis, pemanfaatan sumber daya alam hendaknya tidak hanya mengejar keuntungan ekonomis, tetapi juga keuntungan sosial, yaitu tetap terpenuhinya hak hidup masyarakat setempat dan adanya jaminan bahwa sumber daya alam akan tetap cukup tersedia untuk generasi yang akan datang. Di samping itu, usaha-usaha produksi di kalangan masyarakat kecil dan terpinggirkan, terutama masyarakat adat, petani, dan nelayan, serta mereka yang rentan terhadap perubahan iklim dan bencana lingkungan, perlu lebih didukung. Kepada umat Kristiani hendaknya mengembangkan habitus baru atau kebiasaan baru, khususnya hidup selaras dengan alam berdasarkan kesadaran dan perilaku yang peduli lingkungan sebagai bagian perwujudan iman dan pewartaan dalam bentuk tindakan pemulihan keutuhan ciptaan. Untuk itu perlu dicari usaha bersama, misalnya pengolahan sampah, penghematan listrik dan air, penanaman pohon, gerakan percontohan di bidang ekologi, advokasi persuasif di bidang hukum terkait dengan hak hidup dan keberlanjutan alam serta lingkungan. Jadi secara khusus, lembaga-lembaga pendidikan diharapkan dapat mengambil peranan yang besar dalam gerakan penyadaran akan masalah lingkungan dan pentingnya kearifan lokal. Tahun Iman yang dibuka oleh Paus Benediktus ke-16 pada tanggal 11 Oktober 2012 mengingatkan kita untuk mewujudkan iman kita pada Tuhan secara nyata dalam tindakan kasih. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 40. Maka dengan demikian tanggung jawab dan panggilan kita untuk memulihkan keutuhan ciptaan sebagai wujud iman makin dikuatkan dan komitmen ekopastoral kita
untuk peduli pada lingkungan kian diteguhkan. Kita semua berharap agar sikap dan gerakan ekopastoral kita menjadi kesaksian kasih nyata dan pintu kepada iman yang mengantar kita pada hidup dalam persekutuan dengan Allah. Kita yakin bahwa karya mulia di bidang ekopastoral ini diberkati Tuhan dan mendapat dukungan semua pihak yang berkehendak baik. Yang keenam, pola penyadaran. A. Seperti perjuangan penegakan nilai-nilai yang lain, keadilan, kejujuran, dan lain-lain, maka perjuangan untuk menanamkan sikap mencintai lingkungan harus merupakan gerakan berbagai jaringan dan melibatkan sebanyak mungkin orang pada akar rumput. B. Pendekatan yang digunakan hendaklah pendekatan penyadaran berpola proses yang bersifat komunikatif, bukan indoktrinasi. C. Yang perlu diproses untuk disadari antara lain: 1. Menyadari pencemaran dan perusakan lingkungan dan akibat-akibatnya yang mulai dirasakan. 2. Menyadari makna dan manfaat lingkungan yang sangat luas. D. Mencari jalan keluar dan usaha untuk memelihara lingkungan hidup, antara lain dengan cara: 1. Mendesak pemerintah untuk menghentikan pencemaran dan perusakan lingkungan yang tidak bertanggung jawab, seperti penebangan dan pembakaran hutan, pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik, perburuan satwa langka, dan sebagainya. 2. Mendesak pemerintah untuk mengeluarkan dan melaksanakan undang-undang dan peraturan yang melindungi lingkungan hidup. E. Mulai dengan diri dan golongan sendiri, yakni umat Katolik, untuk menolak setiap tindakan yang mencemari lingkungan dan terlibat dalam semua kegiatan penghijauan dan pembersihan di lingkungan sendiri. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini, mari kita hening sejenak, kita merefleksikan seluruh pembelajaran yang sudah kita lakukan. Sebagai refleksi, buatlah doa atau puisi tentang kekagumanmu terhadap flora dan fauna ciptaan Tuhan yang menjadi bagian hidup manusia. Nah, tugas refleksi ini Ananda buat dalam buku catatanmu. Untuk aksi nyata, mulailah Ananda merencanakan dan melaksanakan aksi penghijauan dan kebersihan lingkungan sekolah, dan diharapkan agar rencana aksi ini menjadi budaya sekolah sepanjang masa. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kembali kita berdoa, kita doakan doa Santo Fransiskus Assisi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi, sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni,
dan dengan mati suci aku dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.